Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aristo Pranto dari PGSD 06 Rajab UMM Gelombang 1. Nah, ngomong-ngomong ini kita akan membahas terkait design thinking. Design thinking adalah inovasi yang berpusat ke manusia. Jadi kita nanti akan berinovasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di manusia. Nah, design thinking itu yang pertama adalah tadi empathize, terus define, terus ide, terus yang ketiga prototipe-nya seperti apa, terus yang terakhir menghasilkan sebuah inovasi dari permasalahan tadi. Permasalahan tadi dibuat solusi. Nah, lihat tuh, ada teman-teman kita yang sedang ngobrol. Kira-kira mereka sedang mengobrolin tentang apa nih? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi di podcastnya podcast ala kadarnya nih. Ngomong-ngomong, perkenalan dulu nih dari Mbak Nia. Ayo perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hajar Nur Kurniawasik. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Prodi PGSD Gelombang 1 tahun 2022. Berikutnya. Baik, nama saya Robiatul Nadawiyah dari program studi PGSD PPG Prajab Gelombang 1 tahun 2022. Nama saya Andi Agabigit, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 UMM. Kelihatannya ngobrolnya asik sekali dilihat dari sana tadi. Kira-kira ngomongin apa sih? Tadi itu begini mas, ngobrolin mahasiswa baru yang ada di kosku. Dia itu asalnya dari Sumatera. Nah, beliau itu bingung mau makan apa di sini. Soalnya coba makan penyetan di sini tuh nggak cocok. Terus coba bakso Malang itu kayaknya kata dia tuh kayak ada yang kurang gitu. Kira-kira nih untuk Mbak Nia sama Mbak Robia tuh menemukan permasalahan yang sama nggak dengan Mas Andi? Untuk Mbak Nia? Iya, saya tuh pernah ya. Ini permasalahan anak kos, kebanyakan anak kos. Jadi permasalahannya seperti ini, teman-teman. Selamat pagi, Mbak. Iya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nia. Nama saya Lia. Oke, Mbak Lia, saya mau bertanya tentang Mbak Lia. Iya. Oke, jadi Mbak Lia itu sudah lama ngekos, jadi anak kos? Sudah lama. Oh, sudah lama. Kalau boleh tahu, ketika makan atau membeli makanan seperti itu, Mbak Lia itu biasanya beli makanan langsung jadi atau biasanya masak sendiri nih? Biasanya masak sendiri, biasanya juga beli di luar. Oh, beli di luar juga. Iya. Kalau lebih sering itu kelihatannya yang mana, Mbak? Lebih seringnya sering masak sendiri karena juga suka masak gitu, Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak Lia biasanya beli bahan-bahan buat masak sendiri itu biasanya di mana? Biasanya di warung dekat kos, di bawah situ kan ada. Biasanya juga di pasar. Oh gitu. Kalau di pasar, kalau beli seperti itu mungkin ada kendala nggak sih yang biasanya Mbak Lia temui saat beli bahan seperti itu? Kalau di pasar itu kendalanya cuma jauh dari kos ya, Mbak. Ya. Jadi butuh waktu naik motor ya, kalau jalan sih jauh. Sama sekarang kan musimnya hujan. Jadi ya waktunya juga nggak tentu kan, hujannya biasanya pagi, biasanya sore. Jadi ya itu kendalanya, hujan sama jaraknya jauh. Berarti gitu. Kalau berdasarkan kendala tadi, Mbak Lia tuh pengen solusinya itu seperti apa? Solusi yang ingin Mbak Lia gitu seperti apa? Berdasarkan kendala. Solusinya pengennya itu warung yang ada di dekat kos ini nyediain harga yang 11-12 lah dengan harga yang di pasar. Terus yang dijual itu seperti sayur-sayuran, peralatan buat masak-masak itu yang sudah jadi gitu, Mbak. Misalnya bawang merah, bawang putih atau kentang itu sudah dikupas. Jadi kita belinya itu tinggal motong-motong aja di kos. Jadi pas masak itu juga butuh waktunya nggak lama-lama. Oke, jadi lebih praktis dan efisien gitu Iya. ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Lia atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu Nggak ya. apa-apa. Terima kasih banyak. Mampir dulu, Mbak. Oh iya, terima kasih. Mari. Iya, silakan. Jadi seperti itu. Itu permasalahan yang banyak sekali pasti dialami oleh anak kos. Untuk Mbak Robia tuh seperti apa?
Kalau aku kebetulan nih ada di dekat rumahku, dia ibu rumah tangga, sekaligus dia juga punya pekerjaan. Halo Mbak. Halo, Boleh diperkenalkan namanya siapa? nama saya Zulfa. Bisa dipanggil Zulfa. Kesibukannya sekarang ini apa? Kalau kesibukan saya saat ini bekerja seperti biasa. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca hari ini nih, sedang hujan ya. Biasanya kalau hujan seperti ini Mbak itu ngapain? Kalau saya hujan pasti langsung mikir saya mau masak mie. Biasanya mie kuah nih. Berarti masakan yang berkuah-kuah gitu ya? Betul. Ngomong-ngomong soal masakan nih, kira-kira Mbak itu kendalanya apa kalau biasanya masak seperti itu? Kalau saya kan bekerja, jadi kalau pagi itu kan mungkin kalau sudah bekerjanya itu jamnya sudah mepet, saya itu kesulitannya itu mencari sayur yang sekiranya pada jam itu ada. Karena kalau pulang kerja juga kadang tokonya itu sudah tutup, jadi saya kesulitan untuk mencari sayur. Apalagi kalau cuacanya seperti ini, jadi kalau hujan kesulitan kalau mencari sayur. Berarti kalau cuacanya seperti ini biasanya malas gitu ya? Iya, ya karena keadaan jadi harus mencari alternatif lain. Kalau nggak ada sayur ya gimana gitu. Iya, baik, terima kasih atas waktunya. Nah, berarti intinya ya permasalahan itu terkait makanan yang praktis dan bisa cepat saji. Jadi intinya itu dari ibu rumah tangga, terus anak kos, anak perantauan itu masak sendiri kan. Kira-kira idenya itu untuk Mbak Nia, Mbak Rofiatul sama Mas Andi itu seperti apa? Dimulai dari Mbak Nia dulu, idenya kira-kira untuk mengatasi permasalahan ini seperti apa sih? Oke, jadi kalau ide aku gini teman-teman, kita kayak itu kan permasalahan makanan ya, makanan. Bagaimana lebih efisien dan praktis. Kalau membuka makanan yang mereka itu kita sudah nentuin hari ini hari ini menu, untuk besok itu menunya apa. Jadi mereka bisa order nih besok, untuk besok itu dia seleranya mau makan apa. Jadi seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan seleranya dia apa. Oh, kalau aku punya ide Mbak Nia, yaitu makanan olahan yang dibungkus dengan kemasan yang organik, terus ada bumbunya sekalian. Kan enak, tinggal masak gitu aja. Wah, idenya cukup menarik ya. Untuk Mbak Rofiatul nih, idenya seperti apa sih? Nah, kalau Mbak Nia tadi mungkin idenya masakan cepat saji ya. Ya, betul. Terus kalau Mas Andi idenya Makanannya ada bumbunya langsung sekalian. ada bumbunya. Nah, kalau menurutku nih, ideku itu adalah sayur yang udah dipotong-potong, misalnya oseng kacang, bakso. Kacangnya udah dipotong, di situ ada baksonya juga ada bumbunya. Terus mungkin lauk. Kalau lauk tahu ayam laos kan? ya, Nah, enak gitu. kalau ayam laos itu menurutku kayak ayam yang udah dibumbui, nanti untuk keluarga maupun anak kos tinggal digoreng seperti itu. Oh, jadi itu siap olah gitu ya Mbak tuh ya? Iya. Jadi bumbunya bisa menyesuaikan gitu Mbak itu. Mm-mm. Tinggal menambah-nambahkan apa yang cocok menurut lidahnya masing-masing kan. Iya. Nah, jadi idenya bagus dari Mbak Rofiatul tadi, idenya sesuai. Kira-kira nih bentuknya itu seperti apa? Nah, dari ide yang ingin saya kembangkan tadi, bentuknya itu seperti ini. Jadi kayak di ini, misalnya tumis bakso jagung sama kacang. Ini itu udah dipotong-potong, udah dibersihkan. Jadi nanti misal ibu rumah tangga bisa langsung masak, tinggal cuci langsung masak. Atau kalau lauk nih, ini lauk yang saya jelaskan tadi, ini ayam bumbu kuning. Nah, untuk misalnya kos anak perempuan misalnya mau belanja tapi hujan, dia kan bisa langsung goreng. Oh iya. Dan kebetulan kemasan ini nantinya saya namai potong kemas, jadi bisa diorder secara online. Terus kalau mungkin untuk yang daerah Sumatera tadi, menurutku nih, kalau mungkin masakan dari Mbak Nia, kalau masakan matang kan kurang cocok kan? Iya, kurang cocok. Sesuai lidahnya. Nah, dari permasalahannya temannya Mas Andi tadi, nanti bisa menyesuaikan bumbunya, entah itu garamnya, gulanya, bisa menyesuaikan sesuai selera anak dari Sumatera tersebut. Oh, semisal kalau suka pedas itu bisa ditambah sendiri kan Mbak? Iya. Oh, Jadi sasarannya buat anak kos juga bisa, untuk ibu rumah tangga juga bisa, untuk anak perantauan juga sepertinya bisa ya. Untuk bumbu-bumbunya juga disesuaikan kan.
kadang lidahnya orang Malang sini sama orang perantauan itu juga beda. Kira-kira cocok banget untuk diterapkan. Kira-kira nih harganya nih terjangkau nggak untuk ibu rumah tangga atau apa? Kalau menurutku kalau harganya itu udah sesuai kantong mungkin mahasiswa. Kalau yang kemas tadi ini contohnya ikan bumbu kuning. Nah ini kan udah ada 2. Untuk anak kos kan enggak berlebihan terlalu banyak, enggak terlalu sedikit juga, jadi bisa seharga kantong mahasiswa. Lah untuk ibu rumah tangga, produk ini menurutku cocok. Seperti misalnya nanti mungkin Mbak Nia kan juga bekerja, juga mengurus suami. Nanti kan enak tinggal goreng aja. Kalau pagi-pagi mungkin masing-masing ini udah punya istri nih, atau dimasakin mungkin nanti efisiennya di waktunya itu tinggal goreng. Jadi ini sepertinya bisa diterapkan. Dan tadi udah dari desain thinking, juga dari empathize sampai Tes. di tesnya itu semua sudah terlaksana. Kira-kira juga bisa diterapkan juga. Sekian dari podcast kami mengambil desain thinking tentang produk apa tadi? Teman-teman? Potong kemas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.